Yo, welcome back to The 900 Story. Kali ini gue bakalan bahas spoiler anime Mushinoko Season 2 Episode 5 yang tentunya bersumber dari manhwanya cuy. Episode ini dimulai dengan adegan Akane yang memasak di rumah Pak Sutradara alias Taishi Gontada. Akane melakukan hal ini setelah menemani Aqua yang tertidur di sana karena permintaan Aqua sendiri. Masakan pun telah jadi. Di sini, ibu Pak Sutradara memuji masakan Akane karena memang enak sekali dan meminta Aqua untuk tidak melepaskan gadis ini. Akan tetapi, walaupun makanan ini enak, Aqua enggan untuk memakannya. Akhirnya, Akane pun menyuapi Aqua. Sins pun berpindah kepada Akane yang berbincang dengan Pak Sutradara. Di sini, Akane menonton acara yang ada Aqua di dalamnya. Tentunya saat Aqua masih kecil. Pak Sutradara tidak masalah, akan tetapi biasanya Aqua tidak memperbolehkannya. Akan tetapi saat ditanya Aqua memperbolehkannya. Dan ini tidak seperti Aqua biasanya. Pak Sutradara pun mulai memainkan video lama Aqua ini. Di sini Akane sangat semangat melihatnya. Saat menonton pun Akane menyadari bahwa Aqua tidak menaruh perasaan pribadinya serta segala reaksinya terlihat tidak natural. Hal ini membuat Pak Sutradara mengatakan bahwa saat syuting acara ini, Aqua juga tumbang seperti hari ini. Hal ini terjadi karena ia mencoba untuk mengingat masa lalunya. Akan tetapi, Aqua adalah anak yang terampil karena ia bisa melihat bagaimana orang lain berakting dan menirunya dengan sangat mirip. Menurut Pak Sutradara, ini adalah bakat Aqua, namun Aqua tidak pernah mengakuinya. Sins pun berpindah ketika Aqua dan Akane berdua dan memandang bintang. Di sini, Akane bertanya, kenapa Aqua masuk ke dunia akting? Aqua pun sebenarnya tidak mau menjawab dan malah bertanya balik dengan pertanyaan yang sama. Kenapa Akane masuk ke dunia akting? Akane pun menjawab bahwa dirinya melakukan ini karena memang ini menyenangkan. Akane pun memojokkan Aqua dan bilang bahwa katamu, komunikasi adalah hal yang penting, tapi dirimu selalu tertutup dengan orang lain. Akhirnya, Aqua pun memberikan alasannya adalah untuk membunuh seseorang dan orang itu adalah atasan di dunia industri hiburan. Akane pun dengan santai bilang bahwa ia akan membantu membunuhnya bersama dengan Aqua. Akane bilang seperti ini karena ia tahu bahwa pasti ada alasan yang besar di dalamnya. Ia juga bilang bahwa ia akan menopang beban bersama Aqua karena ia sangat serius dalam hubungan ini. Walaupun pacaran kita hanyalah sebatas hubungan kerja. Di sini, Akane sangat ingin untuk menang dari Arimakana karena memang ia dalam teater nanti memiliki pasangan yang sangat mengerikan. Aqua pun akhirnya bertanya kepada Pak Sutradara, bagaimana cara mengalahkan Kana. Pak Sutradara pun bilang bahwa dia telah membaca naskah dari skrip itu, dan tujuannya jelas yaitu untuk menjadi tokoh dalam cerita itu dengan sangat sempurna. Dan kuncinya adalah akting emosional. Pak Sutradara pun menyuruh Aqua untuk datang ke rumahnya setelah gladi resik dan akan membantunya. Sins pun berpindah kepada video drama yang buruk. Ternyata Narushima Mel sedang melihat drama yang menjadikan dari dirinya di Sweet Day. Mel pun pergi keluar dari gedung itu. Di sana ia bertemu dengan Ruby dan juga Minami. Mereka berdua sedang menuju ke gedung latihan Aqua untuk melihat apakah kakaknya baik-baik saja. Akan tetapi, saat perjalanan ia bertemu dengan Mel, dan mereka pun berkenalan. Saat itu, Ruby pun diberitahu bahwa kakaknya sudah tidak ada di sana karena gladi resiknya telah selesai. Ruby pun agak heran karena kakaknya selalu pulang malam. Padahal saat ini ia sudah selesai gladi resik dan ia kepikiran bahwa kakaknya selalu pulang bersama dengan Akane. Ia pun ingin menelpon kakaknya. Akan tetapi Minami menghentikannya dan ia bilang bahwa kakakmu pulang telat dengan pacarnya. Oleh karena itu hanya satu kemungkinan dan itu adalah mereka berbuat mesum. Akan tetapi Ruby tidak percaya akan hal ini.
karena kakaknya tidak mungkin menghamili anak SMA. Namun, jika memang dia melakukannya, maka ia akan sangat membenci kakaknya itu. Walaupun begitu, ia tetap percaya kepada kakaknya dan pergi ke toilet. Di sini Minami melihat Ruby yang lari sambil menangis. Saat menunggu Ruby, Minami pun dihampiri oleh seseorang, dan itu adalah Sakuya Kumoshida. Sakuya mencoba dekat-dekat dengan Minami, dan bahkan meminta lain dari Minami. Akan tetapi aksi pendekatan ini dibatalkan oleh Melt yang memanggil Sakuya dengan alasan Pak Direktur memanggilnya. Minami pun agak lega saat Sakuya telah pergi. Setelahnya, Melt mengaku bahwa dirinya berbohong kepada Sakuya dan bilang bahwa sebaiknya Sakuya tidak macam-macam dengan teman adiknya Aqua. Mel pun tidak terima dan bilang bahwa Mel penakut, serta meragukan bahwa Mel adalah seorang profesional, karena memang akting Mel tidak setinggi pemain lainnya. Mel pun di sini dicercar karena aktingnya yang kurang bagus menurut Sakuya. Karena hal ini, Mel pun agak kena mental karena dirinya pun tahu bahwa kemampuannya dalam berakting tidaklah bagus. Sins pun berpindah kepada Ruby yang telah tiba di kantor Strawberry Production. Di sini Ruby bilang bahwa dirinya mendapatkan land teman Aqua atau teman kakaknya dan ia diajak untuk makan bersama. Kana dan Memcho pun sangat khawatir dan memberitahu Ruby bahwa cowok-cowok seperti itu biasanya adalah fuckboy. Sins pun berpindah kepada Kana dan Akane yang bertemu. Di sini Kana tidak terima karena terus-menerus dilihat oleh Akane. Akhirnya Kana pun mulai mengungkit masa lalu Akane. Ternyata Akane masuk ke dalam dunia akting karena terinspirasi oleh Kana. Hal ini tentunya memalukan untuk seorang Akane. Informasi ini bisa diketahui karena memang salah satu dari teman Akane memberitahunya. Akane pun klarifikasi bahwa memang dulu ia begitu, atau ia dulu terinspirasi oleh Kana. Namun setelah mengetahui watak asli Kana yang begini, ia tidak suka. Mereka berdua pun mulai saling adu argumen. Mulai dari karya terbesar Kana adalah Senam Piman dan juga Akane yang hanya menjadi bintang reality show. Akhirnya mereka pun dipisahkan. Setelahnya, Akane pun terus mengoceh tentang Kana dan sebal karena hal itu. Aqua pun menghampirinya dan bilang bahwa Aqua pasti tahu gimana Kana saat kecil. Setelah dipikir kembali, Aqua pun setuju dan malah ingin membunuh Kana karena dulu Kana sangatlah sombong. Sebaliknya, di sisi Kana, ia sangat senang karena melihat muka Akane tadi. Di sini, Mel pun mencoba untuk menenangkannya. Dan ia gak takut dengan sikap Kana yang ternyata memang buruk. Kana pun menjelaskan bahwa ini bukan pertama kalinya ia berakting dengan Akane. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya dan dia sangatlah jauh berbeda dan saling bertolak belakang. Hal ini membuat mereka berdua seperti terikat oleh takdir. Mereka pun melanjutkan latihan akting mereka. Mel pun di sini bertanya kepada Himekawa, siapa yang lebih baik antara Kana dan Akane. Himekawa pun bilang untuk sekarang Kana yang menang, karena aku ada di sini sebagai pasangan dari lawan akting Kana. Latihan pun berlalu, dan mereka ada yang ingin melanjutkan latihan bersama seperti Himekawa dan Kana, namun Aqua dan Akane pergi ke tempat Pak Direktur. Persaingan mereka pun belum berakhir. Waktu pun berlalu, dan hari pembukaan sandiwara Tokyo Blade telah tiba. Nah, ini dia alur cerita Oshinoko Season 2. Bagi kalian yang suka beginian, jangan lupa follow cuy. Kang Asep makan kelapa, para wibu, jangan lupa like-nya. Thank you. Bye-bye.